Antara rentang tahun 1840-an hingga 1870-an, para peneliti menemukan sesuatu yang aneh di lapisan batuan tua di Inggris dan Kanada, lebih tua dari periode Kambrium. Namun, saat itu para peneliti belum yakin apakah jejak tersebut benar-benar berasal dari kehidupan purba atau hanya hasil proses geologi. Karena pandangan ilmiah kala itu menganggap bahwa sebelum periode Kambrium, bumi belum memiliki kehidupan kompleks. Jika dalam arkeologi kita mengenal istilah populer lost civilization atau peradaban yang hilang entah apa penyebabnya, dalam geologi juga pernah ada era di mana suatu bentuk kehidupan pernah sangat sukses namun hilang begitu saja. Buktinya terlihat jelas dalam catatan fosil, namun semuanya membingungkan. Entah di mana kumpulan fosil-fosil aneh ini harus diklasifikasikan. Apakah hewan, tumbuhan, jamur, atau jangan-jangan mereka adalah bentuk kehidupan lain atau cabang kehidupan yang telah punah tanpa menyisakan keturunan sama sekali. Fosil-fosil ini dinamai Ediacaran biota. Pada awalnya, para ilmuwan percaya bahwa kehidupan kompleks baru muncul secara tiba-tiba pada awal periode Kambrium, sekitar 520 juta tahun yang lalu. Hal ini karena catatan fosil yang diketahui saat itu menunjukkan kemunculan mendadak berbagai bentuk organisme kompleks dalam peristiwa yang sangat terkenal bernama ledakan Kambrium. Batuan yang usianya lebih tua dari Kambrium bahkan pernah disebut sebagai Azoik, yang berarti tanpa kehidupan. Karena dipengaruhi pandangan tersebut, ketika para peneliti pada abad ke-19 menemukan berbagai jejak aneh pada batuan yang lebih tua daripada periode Kambrium, mereka belum yakin apakah struktur tersebut benar-benar merupakan sisa organisme purba atau hanya terbentuk akibat proses geologi. Beberapa jejak tersebut memiliki bentuk seperti lingkaran atau cakram, salah satunya ditemukan di sebuah hutan di Inggris yang awalnya dianggap hanya sebagai pola sedimentasi biasa. Pada masa itu, keberadaan kehidupan kompleks sebelum periode Kambrium masih dianggap bertentangan dengan pemahaman yang berkembang. Hal ini bertentangan dengan seleksi alam dari teori evolusi Darwin, karena kehidupan seharusnya muncul secara bertahap. Kemudian pada tahun 1930-an hingga 1940-an, berbagai fosil dengan bentuk yang lebih kompleks mulai ditemukan di Rusia, Namibia, dan Australia Selatan. Fosil-fosil tersebut terlihat jelas sebagai sisa organisme hidup, tetapi usia pastinya masih menjadi perdebatan. Fosil dari Rusia awalnya dianggap berasal dari periode Devon, sedangkan fosil dari Australia masih mungkin berasal dari awal Kambrium. Alhasil, hubungan fosil-fosil tersebut dengan kehidupan sebelum ledakan Kambrium masih belum dapat dipastikan. Namun, titik terang akhirnya muncul pada tahun 1957 ketika seorang anak sekolah menemukan fosil berbentuk seperti daun pakis di Inggris. Fosil tersebut kemudian diberi nama Carnia masoni. Penelitian menunjukkan bahwa lapisan batu tempat fosil yang ditemukan ternyata jauh lebih tua daripada periode Kambrium. Penemuan ini menjadi bukti penting bahwa organisme kompleks sudah ada jauh sebelum ledakan Kambrium. Ketika dibandingkan dengan fosil serupa dari Australia dan Rusia sebelumnya, para paleontolog menyadari bahwa organisme bertubuh lunak telah hidup dan berkembang di berbagai wilayah dunia pada masa yang jauh lebih tua. Kelompok organisme ini kemudian dikenal sebagai Biota Ediacara atau Ediacaran biota, yang namanya diambil dari Bukit Ediacara di Australia Selatan, salah satu lokasi penting tempat fosil-fosil tersebut ditemukan. Sesuai namanya, Biota Ediacara hidup pada akhir periode Ediacara, sekitar 635 hingga 539 juta tahun yang lalu, menjelang dimulainya periode Kambrium. Mereka terdiri dari berbagai organisme unik dengan bentuk tubuh yang sulit dibandingkan dengan organisme modern. Ada yang berbentuk seperti daun, cakram, tabung, hingga memiliki pola bercabang seperti akar. Sebagian besar organisme ini tidak memiliki struktur keras seperti cangkang atau tulang. Oleh karena itu, keberadaan mereka hanya diketahui dari jejak tubuh yang tercetak di dasar laut purba. Sebelum munculnya organisme-organisme aneh ini, kehidupan sebenarnya sudah berkembang selama miliaran tahun. Sejak sekitar 3 miliar tahun lalu, bumi telah dihuni oleh berbagai komunitas mikroba. Kemudian pada periode Tonian dan Cryogenian, sekitar 1 miliar hingga 635 juta tahun yang lalu, mulai muncul berbagai organisme eukariotik seperti alga, amuba, dan kelompok mirip Foraminifera.
Bahkan ada tanda-tanda bahwa bentuk kehidupan yang lebih kompleks mungkin sudah berkembang sebelum munculnya Biota Ediacara. Jadi, Biota Ediacara bukanlah awal dari seluruh kehidupan kompleks di bumi. Mereka hanyalah salah satu bagian dari ekosistem laut purba yang jauh lebih beragam lagi. Penemuan fosil-fosil ini menjadi awal yang mengubah cara manusia memahami sejarah kehidupan. Ketika sekian lama kehidupan kompleks dianggap muncul secara tiba-tiba pada saat ledakan Kambrium, kini semua sepakat Biota Ediacara adalah bentuk kehidupan kompleks yang sudah ada sebelum ledakan Kambrium. Meskipun tetap masih banyak misteri yang belum kita ketahui. Hari ini mungkin perdebatan sudah usai soal apakah fosil-fosil dari Ediacaran tersebut adalah makhluk hidup atau bukan. Namun sekarang pertanyaannya adalah, siapakah mereka? Kalau tadi kita membahas bagaimana fosil Ediacaran biota mulai ditemukan, tapi sebenarnya seperti apa bentuk kehidupan yang hidup pada masa itu? Salah satu jejak kehidupan tertua dari periode ini mungkin berasal dari Tiongkok, tepatnya dari kelompok fosil yang disebut Biota Lantian. Di sana, para ilmuwan menemukan organisme besar mirip alga, bahkan ada juga bentuk kehidupan aneh berupa fosil kerucut dengan struktur mirip tentakel yang disebut Lantianella. Fosil ini diperkirakan bisa berusia sekitar 600 juta tahun, meskipun umur pastinya masih belum benar-benar diketahui. Tapi, bukti yang lebih terkenal datang dari wilayah Inggris dan Newfoundland, Kanada, yang dikenal sebagai Biota Avalonia. Di tempat ini, para ilmuwan menemukan kelompok organisme yang hidup sekitar 571 juta tahun yang lalu. Dan yang menarik, sebagian besar dari mereka memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda dari kehidupan modern. Banyak organisme Ediacaran terlihat seperti daun raksasa yang menempel di dasar laut. Mereka bukan makhluk yang berenang ke sana kemari, tetapi lebih seperti hidup menetap di satu tempat. Beberapa bahkan hidup di laut dalam yang gelap, jauh dari cahaya matahari. Contohnya ada Carnia dan Fractufusus. Bentuk mereka terlihat seperti daun dengan pola bercabang yang unik. Selama jutaan tahun, organisme seperti ini menjadi salah satu bentuk kehidupan yang paling umum ditemukan dalam fosil Ediacaran. Tapi disinilah masalahnya. Sampai sekarang, para ilmuwan masih bingung sebenarnya makhluk-makhluk ini masuk kelompok apa. Apakah mereka kerabat awal hewan? Atau mereka adalah bentuk kehidupan lain yang sudah punah tanpa meninggalkan keturunan? Fosil aneh terus ditemukan pada usia yang lebih muda. Sekitar 560 juta tahun yang lalu, kehidupan Ediacara mulai berubah. Lautan tidak hanya dihuni oleh organisme berbentuk daun, tetapi mulai muncul berbagai bentuk tubuh baru yang semakin beragam. Contohnya ada Parvancorina yang bentuknya seperti tetesan air, ada juga Spriggina yang memiliki tubuh bersegmen, dan Tribachidium yang bentuknya seperti lingkaran dengan 3 bagian simetris. Beberapa organisme dari masa ini bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang lebih aktif, misalnya Dickinsonia dan Kimberella yang sering ditemukan bersama jejak di sekitar fosilnya. Jejak tersebut diduga terbentuk karena organisme ini bergerak atau mencari makanan. Kalau benar, berarti beberapa organisme Ediacaran mungkin sudah mulai memiliki perilaku yang mirip dengan hewan modern. Selain itu, lautan Ediacaran juga bukan hanya berisi organisme besar. Ada juga berbagai jenis alga dan makhluk berbentuk tabung yang hidup bersama mereka. Beberapa organisme tabung bahkan diduga mulai memiliki kemampuan reproduksi seksual. Namun, semakin banyak fosil Ediacaran ditemukan, semakin besar juga pertanyaan tentang sebenarnya mereka ini makhluk apa. Ketika pertama kali dipelajari pada tahun 1960-an hingga 1970-an, banyak ilmuwan yang menganggap bahwa organisme Ediacaran adalah hewan purba. Misalnya, organisme berbentuk daun seperti Carnia pernah dibandingkan dengan pena laut, yaitu kerabat kerang lunak yang hidup di laut modern. Sementara itu, Dickinsonia dan Spriggina sempat dianggap sebagai jenis cacing purba. Bahkan beberapa struktur berbentuk lingkaran yang ditemukan di sekitar fosil juga pernah dianggap sebagai bekas ubur-ubur. Pandangan ini kemudian semakin populer setelah munculnya buku Martin Gleisner berjudul The Dawn of Animal Life pada tahun 1985 yang membahas kemunculan awal kehidupan hewan berdasarkan fosil Ediacaran. Namun, tidak semua ilmuwan setuju dengan gagasan tersebut. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an, beberapa paleontolog mulai mempertanyakan apakah semua fosil Ediacaran benar-benar merupakan hewan. Mereka melihat bahwa banyak organisme Ediacaran memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda dari kelompok hewan modern. Salah satu ilmuwan yang memiliki pandangan berbeda adalah Dolph Silazer. Ia berpendapat bahwa beberapa organisme seperti Carnia, Dickinsonia, dan Tribachidium mungkin bukanlah hewan, melainkan kelompok kehidupan yang sudah punah dan memiliki cara tumbuh yang unik.
Ia kemudian mengusulkan kelompok baru bernama Vendozoa untuk menempatkan organisme-organisme aneh tersebut. Gagasan ini membuat perdebatan tentang biota ediacaran semakin menarik. Apakah mereka sebenarnya jamur, protista, koloni bakteri, atau bentuk kehidupan lain yang tidak memiliki hubungan dekat dengan organisme modern? Karena itulah, untuk waktu yang lama, fosil ediacaran menjadi salah satu misteri terbesar dalam paleontologi. Dari luar terlihat seperti kehidupan yang sederhana, tetapi ketika diteliti lebih jauh, hubungan mereka dengan kehidupan modern ternyata sangat sulit ditentukan. Namun, memasuki abad ke-21, pandangan ilmiah mulai berubah. Para peneliti semakin menyadari bahwa biota ediacaran kemungkinan bukanlah suatu kelompok tunggal yang berasal dari satu nenek moyang yang sama. Artinya, fosil ediacaran bukan berasal dari satu jenis kehidupan yang sama, tetapi merupakan kumpulan berbagai organisme yang berbeda. Di antara mereka mungkin ada organisme yang berhubungan dengan hewan modern, tetapi ada juga yang mungkin berasal dari kelompok kehidupan lain yang sudah punah. Beberapa kandidat yang paling mungkin merupakan hewan purba adalah Kimberella dan Dickinsonia. Kimberella memiliki bentuk yang mengingatkan pada moluska, sedangkan posisi Dickinsonia masih menjadi perdebatan. Ada ilmuwan yang mengusulkan bahwa organisme ini mungkin berhubungan dengan kelompok seperti Placozoa, Ctenophora, Cnidaria, atau bahkan kelompok hewan dua sisi tubuh yang disebut Bilateria. Selain itu, beberapa fosil berbentuk tabung seperti Corumbella juga pernah dibandingkan dengan kelompok Cnidaria, yaitu kelompok yang mencakup ubur-ubur dan koral. Bukti lain juga mulai mendukung bahwa hewan mungkin sudah muncul sebelum periode Kambrium. Misalnya, ada jejak pergerakan organisme di dasar laut, kemungkinan tanda-tanda kimia dari respons purba, serta hasil penelitian DNA modern menggunakan metode yang disebut jam molekuler. Ini pernah kita bahas di video tentang evolusi hewan. Semua bukti ini menunjukkan bahwa keberadaan hewan sebelum Kambrium bukanlah sesuatu yang mustahil. Jadi, tidak mengherankan jika sebagian organisme ediacaran ternyata memang merupakan hewan purba, meskipun sebagian lagi belum dapat dipastikan. Namun, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Para ilmuwan masih harus mengumpulkan lebih banyak bukti untuk memastikan hubungan sebenarnya antara organisme-organisme aneh ini dengan kehidupan modern. Karena dalam paleontologi, bentuk yang terlihat mirip belum tentu berarti memiliki hubungan kekerabatan. Untuk mengetahui siapa sebenarnya mereka, para ilmuwan membutuhkan bukti yang lebih kuat. Lalu, jika bumi pernah dihuni oleh makhluk-makhluk seperti ini, kemanakah mereka sekarang? Apa yang membuat mereka punah? Meskipun para ilmuwan sudah berhasil memastikan sebagian organisme ediacaran ini termasuk kelompok apa, masih ada banyak pertanyaan besar yang belum terjawab. Misalnya, bagaimana cara hidup mereka? Bagaimana hubungan antara satu organisme dengan organisme lainnya? Dan bagaimana peran mereka dalam ekosistem laut purba pada masa itu? Menariknya, beberapa juta tahun sebelum kemunculan biota ediacaran, bumi mengalami periode pendinginan besar yang dikenal sebagai Glacier Glaciation. Pada masa ini, lapisan es meluas di berbagai wilayah bumi. Ketika periode es ini berakhir, es mulai mencair dan membawa banyak nutrisi dari daratan menuju lautan. Nutrisi ini diduga memicu ledakan populasi mikroorganisme seperti cyanobacteria, yang kemudian berkontribusi terhadap peningkatan kadar oksigen di lingkungan laut. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa meningkatnya oksigen di lautan mungkin menciptakan kondisi yang memungkinkan organisme kompleks berkembang dan menjadi semakin beragam. Namun, gagasan ini masih menjadi perdebatan. Sebagian peneliti mempertanyakan apakah peningkatan oksigen benar-benar terjadi tepat sebelum munculnya organisme ediacaran. Ada juga kemungkinan bahwa justru kemunculan organisme kompleks itu sendiri ikut mengubah lingkungan bumi dan membantu meningkatkan kadar oksigen. Saat ini, banyak ilmuwan mulai melihat bahwa bukan hanya jumlah oksigen yang penting, tetapi juga kestabilan kadar oksigen dalam waktu yang lama. Lingkungan dengan kadar oksigen yang stabil mungkin menjadi faktor penting yang memungkinkan kehidupan kompleks berkembang. Selain perubahan lingkungan, ada juga kemungkinan lain di mana munculnya biota ediacaran mungkin dipicu oleh ledakan keanekaragaman genetik. Bukan berarti gen baru tiba-tiba muncul dalam jumlah besar, tetapi organisme mungkin mulai memiliki sistem pengaturan gen yang lebih kompleks. Sistem ini memungkinkan tubuh mereka berkembang dengan berbagai bentuk dan struktur yang lebih beragam. Namun, mencari tahu penyebab pasti munculnya kehidupan ediacaran bukanlah hal yang mudah. Para ilmuwan masih harus menghubungkan berbagai bukti dari fosil, batuan, dan genetika untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi ratusan juta tahun lalu. Dan misteri biota ediacaran tidak berhenti di situ. Pertanyaan demi pertanyaan akan selalu muncul ketika ada penemuan baru. Begitulah sains.
Di sini, ilmuwan juga bertanya bagaimana makhluk-makhluk aneh ini akhirnya punah. Ketika memasuki periode Kambrium, sebagian besar organisme Ediacaran tiba-tiba menghilang dari catatan fosil. Hanya beberapa kemungkinan penyintas yang masih ditemukan dalam batuan Kambrium. Lalu, apa yang menyebabkan mereka hilang? Sampai hari ini, belum ada satu jawaban pasti, tapi ilmuwan telah mengusulkan beberapa hipotesis. Salah satunya adalah kemunculan predator pertama. Pada masa sebelumnya, banyak organisme Ediacaran hidup tanpa banyak ancaman dari pemangsa. Namun, ketika organisme yang mampu bergerak aktif dan mencari makan mulai muncul, mereka mungkin mulai memangsa organisme yang lebih lambat dan tidak memiliki perlindungan tubuh yang kuat. Kemungkinan lain adalah masalah fosilisasi. Sebagian besar organisme Ediacaran memiliki tubuh lunak, sehingga mereka hanya bisa menjadi fosil jika kondisi lingkungannya mendukung. Ketika kondisi bumi berubah memasuki periode Kambrium, mungkin lingkungan yang sebelumnya membantu tubuh mereka terawetkan sudah tidak ada lagi. Artinya, bukan tidak mungkin beberapa organisme Ediacaran sebenarnya masih bertahan, tetapi jejak mereka tidak lagi tersimpan dalam batuan. Namun masalahnya, jika mereka memang masih hidup dalam jumlah besar di periode Kambrium, seharusnya lebih banyak fosil mereka ditemukan di lokasi-lokasi yang terkenal sangat baik dalam mengawetkan fosil, seperti Burgess Shale atau Chengjiang. Karena itu, penjelasan ini masih menjadi perdebatan. Kemungkinan selanjutnya, ada dugaan bahwa organisme Ediacaran kalah bersaing dengan kelompok kehidupan baru yang muncul menjelang dan selama periode Kambrium. Organisme baru ini memiliki bentuk tubuh dan cara hidup yang lebih beragam, seperti kemampuan bergerak, mencari makan secara aktif, atau menggali dasar laut. Kemampuan tersebut mungkin membuat mereka lebih unggul dalam mendapatkan makanan dan bertahan hidup. Tapi ada satu hipotesis yang sangat menarik. Telah ditemukan bahwa menjelang awal periode Kambrium, muncul organisme yang mulai memakan lapisan mikroba di dasar laut. Memasuki awal periode Kambrium, mulai muncul organisme yang mampu menggali ke dalam sedimen laut. Aktivitas mereka meninggalkan berbagai bentuk liang dan jejak yang kemudian dapat menjadi fosil. Mereka melakukan hal ini untuk mencari makanan atau berlindung dari lingkungan sekitar. Aktivitas menggali ini perlahan mengubah kondisi dasar laut. Lapisan mikroba yang sebelumnya menutupi permukaan sedimen mulai rusak dan tercampur. Akibatnya, air dan oksigen dapat masuk lebih jauh ke dalam dasar laut. Selain itu, aktivitas menggali membuat dasar laut menjadi lebih lunak dan terus mengalami pencampuran, menciptakan habitat baru yang mendukung perkembangan kehidupan laut yang lebih beragam. Lapisan mikroba ini sebelumnya menjadi tempat hidup sekaligus sumber makanan penting bagi banyak organisme Ediacaran. Ketika organisme baru mulai mengganggu dan menghancurkan lapisan tersebut, ekosistem laut perlahan berubah. Perubahan besar ini dikenal sebagai Cambrian Substrate Revolution. Namun sejauh ini adalah yang paling jauh kita ketahui. Merekonstruksi kehidupan bumi ratusan juta tahun lalu dengan bukti yang terbatas pasti bukan hal mudah. Oleh karena itu, masih banyak teka-teki yang belum kita ketahui tentang zaman aneh bernama Ediacaran ini. Fosil Ediacaran menjadi salah satu bukti penting dalam memahami perjalanan evolusi kehidupan kompleks di bumi. Bersama dengan fosil Kambrium, mereka menunjukkan bahwa ratusan juta tahun lalu terjadi periode perubahan besar. Meskipun masih banyak organisme Ediacaran yang belum diketahui secara pasti hubungan kekerabatannya, penelitian tentang mereka terus berkembang. Setiap tahun, fosil-fosil baru ditemukan dan membantu para ilmuwan memahami bagaimana kehidupan serta ekosistem purba ini terbentuk. Karena mungkin, di balik bentuknya yang aneh dan misterius, mereka menyimpan salah satu bagian paling penting tentang bagaimana kehidupan kompleks mulai berkembang. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Seperti biasa di akhir video, mari kita bacakan pesan dari donatur di Saweria dan Super Thanks YouTube. Pertama dari Ciki Y-nya 2. Oke. Makasih Min udah buat channel sekeren ini. Maaf cuma bisa segini. Enggak sih, sebenarnya masih banyak yang lebih keren dari ini. Tapi thank you. Kemudian dari Lutfianu. Saya sangat suka kontennya, sangat bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Sukses selalu dunia alam. Terima kasih juga dan senang rasanya kalau memang seperti itu. Kemudian dari Muhammad Taufik Dwi Haryanto. Terus bikin konten seperti ini bang. Semoga kedepannya terus menjadi lebih baik. BTW yang dimaksud seperti ini apa ya? Tapi terima kasih dan terima kasih juga doanya. Terima kasih untuk dukungan teman-teman semua. Tentu saja dukungan teman-teman ini akan sangat berarti bagi kami untuk membuat konten-konten ke depannya.